Selamat datang di channel ini dan selamat hari Minggu. Sahabat-sahabatku yang terkasih, minggu lalu bacaan-bacaannya mengajak kita untuk menjadi pelaksana sabda, di mana kita tidak hanya mendengarkan sabda saja, tetapi kita perlu menghidupinya di dalam hidup kita. Di minggu ini, bacaan-bacaannya mengajak kita untuk menjadi pelayan Tuhan yang motivasi dan spiritnya berasal dari Tuhan sendiri. Berhubungan dengan ini, saya ingat akan nasihat dari beberapa pastor senior yang mengatakan bahwa para imam bukanlah seorang pekerja sosial, sehingga kita perlu memperhatikan keseimbangan antara hidup rohani dan pelayanan. Jika kita hanya berfokus pada pelayanan, maka kita akan sama seperti para pekerja sosial yang hanya bekerja tanpa spirit atau motivasi yang jelas. Sehingga terkadang motivasi dan spirit itu sudah tercampur dengan ambisi-ambisi pribadi. Tetapi sebagai pelayan Tuhan, pelayanan dan pekerjaan kita haruslah merupakan luapah dari relasi kita yang intim dengan Tuhan sendiri. Kita melayani mereka yang kecil karena kita melihat Tuhan di dalam diri mereka. Dan karena kita memiliki relasi yang intim dengan Tuhan, maka kita tergerak untuk membantu mereka yang membutuhkan bantuan kita. Karena kita melihat Tuhan di dalam diri mereka. Di dalam bacaan Injil, kita pun menyaksikan bagaimana Yesus memuji perbuatan Maria daripada Marta. Ketika Marta begitu sibuk untuk bekerja melayani Tuhan, dan Marta meminta Yesus untuk menegur Maria yang hanya duduk dan mendengarkan Yesus. Pada saat itu, Yesus justru menegur Marta dengan mengatakan bahwa Maria telah mengambil bagian yang tidak dapat diambil olehnya. Artinya, Maria telah melakukan sesuatu yang benar, bahwa sebelum bekerja dan melayani, kita perlu duduk di hadapan Tuhan dan mendengarkan segala kehendak Tuhan di dalam diri dan di dalam pekerjaan kita. Barulah kita melakukan semuanya itu di dalam pelayanan kita. Dengan kata lain, kita perlu melayani dengan iman. Hal inilah yang dilakukan juga oleh Abraham di dalam bacaan pertama. Abraham melayani 3 pengembara dengan imannya. Kita tahu bahwa Abraham memiliki kualitas iman yang unggul. Sehingga ketika ia bertemu dengan 3 orang pengembara, ia pun melayani mereka dengan penuh kasih yang tentunya berasal dari imannya. Sahabat-sahabatku yang terkasih, berdasarkan bacaan-bacaan hari ini, marilah kita merenungkan sejumlah remah permenungan. Pertama, di dalam bacaan pertama, Abraham mengajak atau mengajarkan kepada kita bahwa kita perlu melayani dengan iman. Jika kita melayani dengan iman, maka kita akan melayani dengan penuh ketulusan dan penuh cinta, penuh kasih kepada siapapun yang kita layani, sekalipun kita tidak mengenal mereka. Karena itu, hal pertama yang harus kita lakukan ialah kita perlu memiliki iman yang berkualitas. Sehingga pelayanan kita lahir dari iman, bukan dari ambisi atau ego pribadi. Kedua, di dalam bacaan Injil, Yesus memberikan cara bagaimana melayani dengan iman. Yaitu, kita perlu memiliki relasi yang intim dengan Tuhan. Maria memberikan teladan yang sangat indah, yaitu kita perlu datang terlebih dahulu kepada Tuhan dan mendengarkan kehendaknya, menimba kekuatan cinta daripadanya, menimba semangat pelayanan dari Tuhan sendiri. Kemudian barulah kita melayani dengan cinta, dengan semangat, dengan ketulusan dan motivasi yang berasal dari Tuhan.
Di dalam bacaan yang kedua, Santo Paulus mengatakan bahwa ia telah menyelesaikan pelayanan jemaat. Kalau kita renungkan pelayanan Santo Paulus, ia melayani dengan imannya. Dan imannya itu lahir dari relasinya yang intim kepada Tuhan. Sehingga ia benar-benar total di dalam pelayanannya. Ketiga, figur Marta dan Maria memberi contoh dan teladan buat kita bahwa di dalam melayani Tuhanlah yang utama dan menjadi fokus kita. Sehingga kita tidak perlu merasa iri hati serta kita harus berani meninggalkan ego kita di dalam pelayanan kita. Semua ada bagian atau perannya masing-masing. Karena sekecil apapun pelayanan itu, semua semata-mata adalah untuk Tuhan. Di dalam pelayanan atau di dalam setiap pelayanan kita, kita harus memiliki spirit dan motivasi yang berasal dari Tuhan sendiri. Bukan motivasi yang berasal dari ego kita, dari ambisi-ambisi kita. Sehingga di dalam pelayanan kita tidak akan haus akan pujian. Sebaliknya, kita harus tahu bahwa semua bentuk pelayanan, entah besar, entah kecil, semuanya itu adalah bentuk dari persembahan diri kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.